Haleluya, saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari kitab Injil Yohanes, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Sekali lagi, khotbah pada hari ini diambil dari kitab Injil Yohanes, pasal yang keempat, ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-24, yang bunyinya adalah demikian. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara, tema kita atau judul khotbah pada hari ini adalah kuasa di balik pujian dan penyembahan. Saudara-saudara, pada waktu kita percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, pada waktu itu kita dipindahkan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang atau kerajaan Allah. Dan di dalam kerajaan Allah, kehidupan kita adalah kehidupan yang harus senantiasa memuliakan Tuhan. Salah satu cara kita memuliakan Tuhan adalah dengan hidup di dalam pujian dan penyembahan kepada Dia. Dan kalau kita membaca di dalam Alkitab, ada begitu banyak catatan tentang bagaimana umat Tuhan memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan ada satu kitab, yaitu kitab Mazmur, yang isinya berisikan pujian dan penyembahan serta pengagungan kepada Tuhan, saudara. Nah, apa yang menjadi dasar mengapa kita memuji dan menyembah Tuhan? Saudara, kita memuji dan menyembah Tuhan atas dasar perbuatan Tuhan di dalam hidup kita. Sekali lagi, kita memuji Tuhan atas dasar perbuatan Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Karena kita merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Pada waktu kita merasakan perlindungan, pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Dan pada waktu itu, kita memuji Dia. Jadi dasar dari pujian kita kepada Tuhan, itu karena perbuatan-perbuatannya di dalam hidup kita. Ya, makanya pada waktu kita merasakan kebaikan Tuhan, kita akan berkata, Tuhan, Engkau sungguh baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan apa dasar dari penyembahan kita? Kita menyembah Tuhan atas dasar keberadaan Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Misalnya karena Tuhan itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah Allah yang Maha Besar. Dia adalah Allah yang Maha Adil. Dia adalah Allah yang Maha Kasih. Dan sebagainya. Oleh karena itu, kita menyembah Dia. Jadi dasar dari penyembahan kita kepada Tuhan itu karena keberadaan Tuhan, ya. Karena semua sifat-sifat daripada Allah yang kita kenal, makanya kita menyembah Dia. Nah, mengapa orang percaya kehidupannya harus dipenuhi pujian dan penyembahan kepada Tuhan? Jawabannya karena memang Tuhan layak dipuji dan disembah, saudara. Tuhan layak menerima pujian dan penyembahan kita. Kalau kita membaca dalam Wahyu 4 ayat yang ke-11, coba kita lihat ayat ini. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Saudara-saudara, dari firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan Dia adalah Allah yang layak menerima pujian, hormat, dan kuasa. Karena segala sesuatu dikatakan telah diciptakan oleh Tuhan. Langit dan bumi diciptakan oleh Tuhan. Alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Bahkan diri kita, itu yang menciptakan adalah Tuhan. Oleh karena itu, Dia layak untuk menerima pujian, hormat, dan kemuliaan. Amin, saudara-saudara. Ya, Dia adalah Allah yang layak dipuji dan disembah. Saudara-saudara, memang sudah sejak dari semula Allah menciptakan manusia
dengan tujuan supaya manusia bisa memuliakan Tuhan. Manusia diciptakan untuk memuji dan menyembah Tuhan, untuk menjadi penyembah yang bisa menyembah Tuhan. Tetapi karena kejatuhan manusia di dalam dosa, akhirnya manusia tidak bisa lagi menyembah Tuhan secara benar. Dan sebagai gantinya, manusia menyembah berbagai macam ciptaan Tuhan, bukan lagi menyembah Sang Pencipta itu sendiri, saudara. Ya, ini disebabkan karena dosa, ya. Makanya selama dosa itu tidak dibereskan, manusia tidak akan pernah bisa menyembah Tuhan secara benar. Ciptaan Tuhan itu bisa bermacam-macam, saudara. Bisa berupa benda-benda, bisa berupa manusia, bisa juga berupa makhluk hidup yang lain, ya, yang dianggap oleh manusia lebih tinggi atau mempunyai kuasa atau kekuatan yang melebihi daripada dirinya sendiri. Benda-benda itu bisa matahari, bisa bulan, bisa bintang-bintang. Ya, banyak orang yang masih menyembah matahari, saudara, sampai saat ini. Ya, mereka masih menyembah, makanya ada yang namanya dewa matahari, saudara. Ya, dan ada juga orang yang menyembah pohon. Ya, kalau Anda lihat suku-suku primitif, banyak mereka yang masih menyembah pohon, saudara. Karena mereka menganggap bahwa pohon itu mempunyai kekuatan. Ya, pohon itu dianggap keramat, saudara. Oleh karena itu mereka menyembah pohon. Dan ada lagi yang menyembah gunung. Ya, di Indonesia ada banyak gunung-gunung yang menjadi tempat penyembahan, saudara. Ya, salah satu yang terkenal adalah Gunung Kawi, saudara. Ya, banyak orang yang pergi ke Gunung Kawi untuk menyembah di sana, untuk membawa persembahan di sana, ya, supaya kehidupan mereka diberkati, ya. Jadi mereka pergi ke Gunung Kawi, saudara, ya. Dan juga ada yang pergi ke tempat-tempat yang dianggap suci dan dianggap keramat, ya. Mereka pergi ke situ untuk menyembah. Dan ada juga manusia yang menyembah manusia yang lain, saudara. Kalau kita melihat di zaman kerajaan Romawi, ya, kaisar itu dianggap sebagai Tuhan. Ya, makanya pada waktu di zaman kerajaan Romawi berkuasa atau menguasai dunia ini, kaisar itu disembah oleh manusia karena dianggap dia sebagai Tuhan. Bahkan kalau kita balik kepada sebelum kerajaan Romawi ada, di kerajaan Babilonia, di sana pun ada manusia yang mau disembah. Contohnya adalah Raja Nebukadnezar, saudara, di mana dia membuat patung daripada dirinya sendiri. Dan pada waktu pentahbisan dari patung itu, semua orang yang berada di wilayahnya yang menyaksikan pentahbisan dari patung itu, mereka harus menyembah patung itu. Dan kita ingat cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketiga orang ini tidak menyembah patung itu. Karena mereka tahu bahwa bukan manusia yang harus disembah. Hanya Tuhan yang layak menerima penyembahan mereka, saudara. Ya, jadi ada banyak hal yang disembah oleh manusia, saudara. Bahkan ada manusia yang menyembah setan atau iblis, saudara. Ya, ada. Ya, makanya di dunia ini ada yang namanya gereja setan. Ya, kalau yang namanya gereja setan, yang disembah di sana bukan Tuhan, saudara. Yang disembah di sana adalah setan dan iblis, saudara. Ya, saya pernah tinggal di Belanda, tepatnya di kota Amsterdam, ya, di tahun 87 ya sampai tahun 92. Ya, pada waktu saya di sana, saya waktu itu sempat jalan-jalan di pusat kota Amsterdam, saudara. Dan suatu ketika saya melihat sebuah bangunan dan saya sangat terkejut, saudara, ya. Karena saya baru dari Indonesia pada waktu itu. Dan di bangunan itu ada tulisan Kerk van Satan. Ya, artinya gereja setan. Ya, dalam bahasa Indonesianya. Saya langsung foto, saudara. Ya. Saya nanti mau bawa ke Indonesia, mau kasih lihat ke orang-orang, oh di sana ada gereja setan. Dan saya percaya di gereja setan itu yang disembah bukan Tuhan, saudara. Karena teman saya ternyata pernah masuk ke gereja itu.
Sebenarnya itu bukan gereja, itu tempat ya yang dijadikan untuk menyembah setan, saudara. Dan dia pernah masuk di sana dan dia bilang benar, di dalam itu aktivitasnya adalah aktivitas penyembahan kepada setan. Puji-pujiannya pun pujian untuk menyembah setan, saudara. Ya, jadi kita lihat di sini, kenapa hal-hal seperti ini bisa terjadi? Karena memang pada dasarnya di dalam hati manusia yang paling dalam, ya ada keinginan dan kerinduan untuk menyembah sesuatu. Ya. Dan biasanya yang disembah itu sesuatu yang dianggap lebih besar daripada diri dia sendiri, saudara. Yang seperti sudah saya sebutkan tadi. Ya. Jadi dosa mengakibatkan manusia salah arah dalam menyembah, saudara. Yang harusnya mereka menyembah Tuhan, akhirnya mereka menyembah sesuatu yang lain. Ya, tetapi puji Tuhan, ya, Tuhan tidak mau manusia terus-menerus tersesat. Ya, Tuhan mau manusia kembali kepada penyembahan yang benar, menyembah Dia sebagai Allah yang benar. Oleh karena itu, kurang lebih 2000 tahun yang lalu, Allah Bapa mengirimkan anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Ya, supaya barang siapa yang percaya diselamatkan. Ya, kita ditebus oleh darah Yesus. Dia mati di atas kayu salib, darahnya tercurah untuk menebus dosa kita. Tetapi dia juga bangkit pada hari yang ketiga yang kita sudah peringati pada minggu yang lalu tentang kematian dan kebangkitan Kristus, saudara. Ya, darah Yesus telah membenarkan kita. Sehingga dengan kita dibenarkan di hadapan Allah, hubungan kita dipulihkan di hadapan Allah, kita bisa menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang dapat dan bisa menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Nah, itu kita bisa lihat di dalam kitab Yohanes pasal yang keempat ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, perhatikan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, saudara, dari ayat firman Tuhan di sini dikatakan bahwa akan tiba saatnya dan sudah tiba saatnya sekarang bahwa akan datang penyembah-penyembah yang akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, saudara. Karena memang Tuhan menghendaki kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Apa arti menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran? Ya, menyembah di dalam roh. Kalau kita lihat, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Yang kelihatan adalah tubuh. Jiwa dan roh kita tidak kelihatan, saudara. Dan roh itu adalah bagian yang terdalam yang ada di dalam diri manusia. Dan Tuhan mau kita juga menyembah Dia dengan bagian yang terdalam dari diri kita. Roh kita. Hanya roh kita yang bisa bersekutu dengan roh Allah. Karena dikatakan oleh firman Allah, Tuhan itu adalah roh adanya. Ya, roh bisa bersekutu dengan roh, saudara. Makanya pada waktu kita menyembah Tuhan, kita harus menyembah Dia di dalam roh. Manusia bisa memuji Tuhan dengan segenap hati dia, dengan segenap jiwa dia, dengan segenap kekuatan dia. Tetapi kalau berbicara tentang penyembahan hanya bisa dilakukan pada waktu kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ya, harus menyembah di dalam roh. Ya, kalau kita membaca dalam Mazmur 103 ayat yang pertama, ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud. Di sini Raja Daud bermazmur, dia berkata, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku." Ya, saudara perhatikan di sini. Pada waktu Raja Daud memuji Tuhan karena kebaikan Tuhan di dalam hidupnya, dia memerintahkan jiwanya untuk memuji Tuhan. Dia juga memerintahkan segenap batinnya, hatinya untuk memuji Tuhan. Tapi kalau berbicara penyembahan, itu hanya dapat dilakukan di dalam roh kita, saudara. Ya, karena Tuhan itu roh adanya. Dan apa arti menyembah Tuhan di dalam kebenaran? Saudara, pada waktu kita menyembah,
itu artinya kita sedang masuk ke dalam ruang maha kudusnya Tuhan. Di mana kita di sana bertemu muka dengan Tuhan. Kita harus ingat bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Allah yang maha kudus. Ya, oleh karena itu kalau kita mau bertemu muka dengan Dia, kita mau menyembah Dia, kita pun harus benar di hadapan Dia. Masih ingat pada waktu saya khotbah tentang Kain dan Habel? Ya, kenapa penyembahan dari Habel diterima oleh Tuhan? Karena dia adalah seorang yang mempersembahkan dengan benar, dan dia adalah orang benar. Makanya persembahannya diterima oleh Tuhan, saudara. Dan kalau kita berbicara tentang tabernakel, di tabernakel itu, atau kemah suci, kemah Musa, itu ada 3 bagian. Ya, ada bagian luar, halaman, dan bagian dalam terdiri dari 2 bagian, yaitu ruang kudus dan ruang maha kudus, saudara. Nah, kalau saudara membaca dalam kitab Mazmur pasal 100, dikatakan kita masuk pintu gerbangnya dengan ucapan syukur dan kita terus berjalan dengan puji-pujian. Dan pada waktu kita akan masuk ke ruang maha kudusnya Tuhan, di sana kita hanya menyembah Tuhan. Amin. Karena di situ kita bertemu muka dengan Tuhan. Kalau Anda mempelajari tentang tabernakel, di tabernakel itu ada yang namanya tabut Allah. Dan di dalam tabut Allah itu ada 2 malaikat, sebelah kiri dan sebelah kanan dari tabut Allah itu, mereka dalam posisi yang menyembah. Ya, jadi di dalam ruang maha kudusnya Tuhan hanya ada penyembahan kepada Allah. Dan posisinya harus benar. Makanya kalau kita belajar tentang tabernakel, biasanya seorang imam besar setahun sekali dia akan masuk ke ruang maha kudusnya Tuhan untuk membawa semua dosa-dosa dari bangsa Israel. Dia mau memperdamaikan dosa-dosa yang dibuat oleh bangsa Israel dengan Tuhan. Nah, posisi dari imam besar itu, dia harus benar, harus kudus di hadapan Tuhan. Karena kalau pada waktu dia masuk ke ruang maha kudusnya Tuhan, dan posisinya tidak benar, di situ dia akan mati, saudara. Dan dia akan ditarik dari ruang di sebelahnya oleh imam-imam yang lain yang ada di situ, saudara. Ya, jadi menyembah di dalam kebenaran itu penting, saudara. Ya, posisi kita harus benar di hadapan Allah. Makanya puji Tuhan, dengan kematian Kristus, kita yang percaya kepada Dia, kita bisa dibenarkan di hadapan Allah oleh darah Tuhan Yesus. Sehingga dengan demikian kita bisa anytime masuk ke ruang maha kudusnya Tuhan. Karena pada waktu kematian Kristus, ingat, tabir di bait Allah terbelah 2, saudara. Artinya pada Tuhan Yesus darahnya tercurah, itu kita yang percaya, darahnya itu membuat kita bisa masuk ke tempat maha kudusnya Tuhan. Kita mempunyai akses untuk masuk ke sana, saudara. Amin. Ya, kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Ya, makanya dikatakan dalam firman Tuhan, akan tiba saatnya dan sekarang para penyembah akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, saudara. Nah, kita ini adalah orang-orang yang benar. Kita bisa masuk anytime. Kita bisa mempunyai akses anytime masuk ke tempat maha kudusnya Tuhan untuk menyembah Dia di sana. Amin, saudara. Ya, jadi inilah yang dimaksud dengan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Ya, kita bisa baca itu di dalam Ibrani 10 ayat 19. Coba kita lihat ayatnya dulu. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus. Ya, jadi darah Yesus menggaranti kita sehingga kita punya akses untuk masuk ke tempat kudusnya Tuhan. Ya, tanpa perlu takut untuk nantinya kalau kita masuk ke sana kita akan mati. Ya, karena darah Yesus telah membuat kita bisa masuk ke sana. Amin. Ya. Jadi mengapa hidup dalam pujian dan penyembahan itu penting dalam kehidupan orang percaya? Karena ada kuasa yang besar di balik pujian dan penyembahan. Ada kuasa yang besar pada waktu umat Tuhan memuji Tuhan. Ada kuasa yang besar pada waktu
umat Tuhan menyembah Tuhan. Ya, saya mencatat di sini ada beberapa hal pada waktu puji-pujian dinaikkan kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Ya, yang pertama, pada waktu umat Tuhan memuji Tuhan, puji-pujian itu adalah senjata di dalam peperangan rohani. Ya, senjata kita dalam berperang, saudara. Karena sebagai orang percaya kita harus sadar bahwa kita di dunia ini senantiasa ada dalam peperangan rohani, saudara. Ada iblis, musuh kita yang harus dikalahkan. Yang setiap saat dia mencari kesempatan, kalau dia bisa menjatuhkan kita. Ya, makanya Tuhan memberikan senjata kepada kita. Ya, kalau kita lihat dalam Alkitab ada beberapa senjata yang diberikan oleh Tuhan untuk peperangan. Ya, ada doa. Ya, misalnya dengan doa kita bisa menghancurkan kubu-kubu pertahanan musuh. Ada pedang roh, ya, yang dipakai untuk menyerang musuh kita dan mengalahkan musuh kita. Dan di sini ada pujian. Ya, pada waktu umat Tuhan memuji Tuhan, itu adalah senjata kita juga, saudara. Ya, pada waktu ada situasi tantangan yang terjadi dalam hidup kita, belajar untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ya, karena itu adalah senjata untuk berperang bagi kita. Kita lihat contohnya adalah Raja Yosafat. Pada waktu Raja Yosafat, dia mempunyai situasi ketika dia berhadapan dengan orang Moab dan orang Amon. Ya, dan orang-orang dari pegunungan Seir, saudara. Yang jumlahnya sangat besar pada waktu itu. Dan apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat? Dia mencari Tuhan. Dan dia sadar bahwa dia tidak mampu tanpa pertolongan Tuhan. Kalau kita membaca dalam 2 Tawarik 20 ayat 21 sampai 22, coba kita lihat ayat-ayatnya. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Sambil berkata, nyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 22, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Ya, saudara perhatikan di sini, ya. Pada waktu dia harus berhadapan dengan musuh-musuhnya, Raja Yosafat memutuskan untuk menempatkan para pemuji yang akan menyanyi, ya, dan bersorak bagi Tuhan, saudara, di depan pasukan yang bersenjata itu. Dan apa yang terjadi ketika mereka memuji dan menyembah Tuhan? Yang terjadi adalah Tuhan melakukan penghadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Amin, saudara. Jadi ada kuasa yang besar di balik pujian dan penyembahan. Ya, pada waktu ada situasi di dalam hidupmu, ya, mulai belajar untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ya, karena ada kuasa pada waktu kita menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Ya, dan Tuhan akan turun tangan. Dia akan berperang ganti kita. Yang kedua, pujian dan penyembahan kepada Tuhan membuka pintu-pintu dan melepaskan belenggu-belenggu yang mengikat. Kita bisa baca itu di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-26. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Wow, luar biasa, saudara. Ya, kita perhatikan di sini. Ini menceritakan tentang Rasul Paulus dan Silas, saudara. Ya, pada waktu mereka sedang memberitakan Injil, mereka akhirnya harus dimasukkan ke dalam penjara karena Injil, saudara. Tetapi pada waktu mereka berada di penjara, mereka bukannya bersedih, bukannya putus asa, tetapi yang mereka lakukan di sana adalah mereka mulai berdoa kepada Tuhan, dan mereka mulai menaikkan pujian kepada Tuhan, saudara. Dan apa yang terjadi pada waktu mereka memutuskan untuk memuji Tuhan? Dikatakan dalam ayat 26, terjadi
gempa bumi yang hebat, saudara. Dan sendi-sendi penjara itu goyah, ya. Bahkan pintu-pintu yang tertutup terbuka dan belenggu, mereka terlepas semuanya. Wah, luar biasa, saudara. Mujizat terjadi. Ya, pada waktu mereka menaikkan pujian kepada Tuhan. Amin. Ya, saudara, apa yang membelenggu hidupmu saat ini? Naikkan pujian kepada Tuhan, maka Dia akan melepaskan belenggu-belenggu yang mengikat dirimu. Ya, apa yang belum terbuka di dalam hidupmu, yang mungkin stuck, saudara, belajar untuk memuji dan menyembah Tuhan, maka engkau akan lihat pintu-pintu yang tertutup akan dibuka oleh Tuhan. Firman Allah berkata, kalau Tuhan yang membuka, tidak ada seorang pun yang dapat menutup. Tetapi kalau Tuhan yang menutup, tidak ada seorang pun yang dapat membuka. Nah, bagaimana caranya kita membuka pintu-pintu yang tertutup? Mulai belajar untuk menaikkan pujian kepada Tuhan. Amin. Apapun situasi yang kau alami, belajar untuk memuji Tuhan. Dia tahu apa yang menjadi kesusahan dan kesedihan hatimu. Dan Dia pasti akan menolongmu. Pada waktu pujian dinaikkan, maka Tuhan akan menolong hidupmu. Dan engkau akan melihat pintu-pintu yang tertutup terbuka. Amin. Belenggu yang mengikatmu akan dilepaskan oleh Tuhan. Nah, ini adalah kuasa di balik pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Ini dahsyat, saudara. Ya, tahun ini kita masih di tahun miracle. Ya, the year of miracles. Ya, di mana Tuhan mau melakukan mujizat di dalam hidupmu. Oleh karena itu, mari kita mau berjalan dan hidup di dalam pujian, penyembahan kepada Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan di dalam hidup kita, sehingga mujizat bisa terjadi di dalam hidup kita. Haleluya. Ya, yang ketiga, kalau kita membaca di dalam Mazmur 40 ayat 4, Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Saudara, yang ketiga ini adalah kuasa. Ada kuasa pada waktu umat Tuhan memuji Tuhan. Pujian itu bisa menarik jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Wah, ini luar biasa, dahsyat, saudara. Ya, pada waktu Anda memuji dan menyembah Tuhan, orang yang mendengarnya akan bisa datang kepada Tuhan. Saya ingat, ya, beberapa puluh tahun yang lalu, pada waktu kami masih ada di Indonesia, saya aktif di sebuah persekutuan doa di Indonesia. Ya, di persekutuan doa itu, kami selalu melakukan ibadah setiap hari Senin malam, saudara. Dan di samping rumah dari tempat kami beribadah itu, ya, ada orang-orang yang selalu mendengarkan ketika kami beribadah. Mereka mendengarkan ketika kami memuji dan menyembah Tuhan. Dan ada seorang pemuda, ya, dia selalu mendengarkan dan hatinya tersentuh oleh pujian penyembahan yang dinaikkan pada waktu itu. Ya, dan berhari-hari dia mendengarkan pujian dan penyembahan yang dinaikkan, dan akhirnya dia tidak tahan. Dia mendatangi tuan rumah di mana kami suka beribadah pada waktu itu, dan dia bertanya kepada tuan rumah di tempat itu, dia bertanya, boleh nggak dia ikut kebaktian di tempat itu? Dan tuan rumah itu menjawab, oh silakan, dengan senang hati. Dan akhirnya anak muda ini ikut. Dan akhirnya dia bertobat. Dia bukan dari agama Kristen, saudara. Dan dia dari agama yang lain. Ya, tetapi akhirnya, karena dia pertama-tama mendengar pujian dan penyembahan kepada Tuhan yang dinaikkan, itu menarik dia untuk datang kepada Tuhan. Bahkan saat ini dia sudah menjadi seorang pendeta. Dia sudah menjadi seorang hamba Tuhan. Luar biasa, saudara. Jadi ada kuasa yang besar pada waktu kita memuji dan menyembah Tuhan. Makanya, saudara, pada waktu Anda memuji dan menyembah Tuhan, sembah Dia dengan sungguh-sungguh, saudara. Puji Dia dengan sungguh-sungguh. Walaupun kita hanya beribadah secara online, tetapi Tuhan hadir tengah-tengah kita. Ya, Tuhan hadir. Pada waktu kita memuji dan menyembah Dia, kita akan melihat kuasanya terjadi di dalam hidup kita. Ya, dan yang terakhir, kita lihat di dalam Mazmur 22 ayat yang keempat, dikatakan, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel.
Saudara-saudara, di firman Tuhan ini dikatakan Tuhan adalah Tuhan yang bersemayam, dia berdiam, dia bertakhta di atas puji-pujian orang Israel. Orang Israel adalah orang-orang pilihan Allah. Sama seperti kita. Kita juga ini adalah orang-orang pilihan Allah, saudara. Pada waktu kita menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan, Tuhan juga akan bersemayam, dia akan tinggal, dia akan berdiam di dalam pujian yang kita naikkan kepada dia. Artinya, Tuhan hadir. Amin. Dan kalau Tuhan hadir, kuasanya hadir, mujizatnya hadir, berkatnya hadir. Segala sesuatu yang dari Tuhan itu hadir. Kesembuhannya juga hadir di tengah-tengah kita. Amin. Ya, makanya pada waktu kita memuji Tuhan, itu Tuhan pasti akan bertakhta di atas pujian umatnya, saudara. Dan kalau Tuhan bertakhta di atas pujian umatnya, sesuatu pasti terjadi di dalam hidup kita. Ya, saya ingat ya, ini masih waktu kita juga di Jakarta, ya. Saya masih di persekutuan doa yang sama, ya, kami juga melayani Tuhan di sebuah rumah sakit, ya, rumah sakit jiwa, saudara. Ya, kalau di Indonesia sekarang udah nggak bisa menyebut kata orang gila. Ya, kata dipakai adalah orang-orang yang terganggu jiwanya, bener nggak? Ya, seperti itu, ya. Jadi ini rumah sakit di mana di dalamnya berisi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa, saudara. Ya, dan pada waktu saya melayani di sana, ada teman-teman saya yang sudah lebih dahulu melayani di sana. Mereka cerita kepada saya bagaimana mereka merintis pelayanan di situ, saudara. Waktu pertama kali mereka masuk di rumah sakit jiwa ini, mereka datang kepada kepala rumah sakit dan mereka meminta supaya mereka bisa bertemu dengan orang yang memiliki gangguan jiwa yang paling berat di tempat itu, saudara. Yang paling berat. Dan kepala rumah sakit ini bertanya, apakah kalian tidak takut bertemu dengan orang itu? Mereka bilang, nggak apa-apa. Kita mau ketemu dengan orang itu. Ya. Dan akhirnya mereka dibawa ke satu ruangan. Ya. Dan ruangan di situ ternyata orang yang menderita gangguan jiwa yang paling berat ada di situ, saudara. Dia diikat kedua tangannya, dibelenggu dengan rantai. Kakinya juga dibelenggu, saudara. Karena kalau terlepas bisa membahayakan orang-orang yang ada di sekitar dia. Jadi bisa menyerang orang-orang yang ada di sekitar dia. Lalu orang ini menceritakan kepada saya, mereka disuruh masuk ke situ dan mereka bilang, oke, biarkan saja kami masuk dalam ruangan itu dan Anda kunci aja pintunya dari luar. Dan apa yang mereka lakukan ketika mereka bersama dengan orang yang menderita gangguan jiwa itu? Ya. Yang mereka lakukan adalah mereka mulai memuji dan menyembah Tuhan, saudara. Mereka mulai menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Wanita ini bereaksi. Dia adalah seorang wanita, saudara. Jadi dia bereaksi. Lalu dia memutuskan rantai itu, saudara. Rantainya putus, saudara. Empat-empatnya putus, saudara. Dan dia coba untuk menyerang orang-orang ini. Tetapi di jarak 1 meter, seperti ada yang menahan. Dia nggak bisa lewat dari. Nggak bisa, seperti ada yang menahan. Dan akhirnya dia terjatuh, dan sesudah dia terjatuh, tiba-tiba dia buka mata, dan dia berkata kepada orang-orang ini, maafkan saya. Ternyata wanita ini sudah disembuhkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Ini adalah kuasa di balik pujian dan penyembahan. Dan sesudah itu, maka pelayanan pun masuk di rumah sakit jiwa ini. Kalau Anda tahu itu adalah rumah sakit jiwa di Grogol. Tahu ya? Ya, di Grogol itu ada rumah sakit jiwa. Nah, di situ, ya. Dan sesudah itu mereka masuk di situ dan mereka berkata, kadang-kadang kita cuma main gitar aja, nyanyi pujian. Malah orang-orang itu mengalami kesembuhan. Ini dahsyat, saudara. Ya, makanya pada waktu Anda menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan, nyanyikan itu dengan sungguh-sungguh, saudara. Dengan segenap hatimu, ya, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, karena ada kuasa yang besar di balik pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Saya tidak akan memperpanjang khotbah pada hari ini, tetapi mari saudara, sebagai orang yang percaya, kita ada di dunia ini untuk memuliakan Tuhan.
Dan biarlah hidup dalam pujian dan penyembahan itu bisa menjadi gaya hidup kita. Karena pada suatu saat, kita semua yang ada pada hari ini, kita akan ke surga, saudara. Nah, di surga sana, itu yang ada adalah pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Makanya selama kita ada di dunia ini, mari ya kita belajar untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Kita belajar untuk memuji dan menyembah Tuhan. Jadilah penyembah-penyembah yang benar, yang dapat menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Karena itu adalah kehendak Bapa di dalam hidup kita. Amin.